Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimahullah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang jumlahnya tak berbilang. Salah satu nikmat yang diberikan kepada kita diberikan kesehatan sampai saat ini insyaallah, dan bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita termasuk dari golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar atas segala musibah yang juga diberikan. Salawat juga salam marilah senantiasa selalu kita lafazkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga kita termasuk dari umatnya yang selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul hisab kelak, sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimahullah, hari ini di dalam penanggalan Hijriah masuk ke hari kelima di bulan Sya'ban. Tanggal 5 di bulan Sya'ban, artinya belum seminggu kita sudah melewati bulan Rajab. Bulan Rajab yang lalu adalah bulan yang salah satu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum artinya bulan-bulan suci atau bulan-bulan yang diharamkan. Lalu sekarang kita masuk ke dalam bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, insya Allah kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan Sya'ban atau kata Sya'ban di dalam bahasa Arab itu berarti menyebar atau bercabang. Menyebar atau bercabang, atau di dalam bahasa Arab disebutkan sebagai makna etimologisnya at-tafarruq atau al-ittisal. At-tafarruq wal ittisal bisa diartikan sebagai menyambungkan dari sesuatu yang tercerai-berai, dari satu hal yang tercerai-berai kemudian menyambungkan. Atau di dalam makna lain, kata Sya'ban ini juga bermakna at-tajammu' awil iltiqa. At-tajammu' awil iltiqa bisa juga diartikan berkumpulnya sesuatu yang tercerai-berai tadi, atau al-iltiqa bertemunya sesuatu yang terpisah-pisahkan. Lalu makna Sya'ban atau bulan Sya'ban tadi yang berarti tercerai-berai kemudian disambungkan atau tersambung atau bertemu dari sesuatu yang tercerai-berai,
makna konteksnya dengan kondisi atau dengan umat Islam apa? Tentu setelah bulan Rajab, ya, bulan yang di dalamnya itu dilarang untuk berperang, makanya disebutkan sebagai bulan suci. Masyarakat Arab pra-jahiliyah atau masyarakat Arab pra-Islam atau masa jahiliyah, disebutkan di bulan inilah mereka mulai menyebar untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah berakhirnya bulan Rajab. Bulan Sya'ban inilah orang-orang Arab pra-Islam mulai mencari air, mencari hal-hal yang berguna untuk mereka setelah 1 bulan sebelumnya atau bulan Rajab itu dianggap sebagai bulan suci yang banyak atau ada beberapa larangan di dalamnya. Lalu makna Sya'ban ini dikaitkan dengan bulan setelahnya, yaitu bulan Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban ini adalah bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini pula disebutkan dalam banyak literatur Islam, banyak keutamaan di dalamnya. Paling tidak bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan atau bulan kita menyiapkan segala sesuatu baik secara zahir, secara yang terlihat atau secara fisik, secara jasad maupun secara batin atau secara makna. Kita persiapkan sebagai umat Islam untuk memasuki bulan selanjutnya, yaitu bulan Ramadan. Di dalam salah satu hadis misalnya di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di bulan Sya'ban inilah aku memperbanyak puasa sunnah. Artinya di bulan-bulan lain tidak lebih banyak puasa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali bulan Sya'ban. Tentunya bulan selain bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sebulan penuh kita melaksanakan puasa. Nah, di bulan Sya'ban ini di dalam salah satu hadis yang tadi disebutkan bahwasanya Nabi lebih banyak melaksanakan puasa dibanding bulan-bulan lainnya. Kemudian disebutkan juga di dalam beberapa literatur ada satu malam, ya, yang di situ juga malam yang disebutkan penuh keberkahan, yaitu malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Dari sekian banyak informasi yang disampaikan melalui hadis, kemudian firman Allah tentunya tentang bulan Ramadan, jadi bulan Sya'ban ini kita sudah diminta atau kita sudah diingatkan untuk bersiap-siap memasuki bulan Ramadan. Bersiap-siapnya tentu untuk ibadah yang maksimal di bulan Ramadan, disiapkan fisik maupun secara batin atau rohani. Jamaah rahimakumullah, sebagai bulan pembuka di bulan Ramadan, artinya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang membuka bulan Ramadan.
Di dalam karyanya Imam Ghazali, yaitu dua karya besarnya, yaitu Ihya Ulumuddin dan Kimia Sa'adah, menyebutkan bahwasanya di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Sya'ban ada yang disebut bulan atau satu malam yang paling diberkahi dalam setahun, yaitu malam nisfu Sya'ban. Kemudian Imam Ghazali juga menyebutkan dengan merujuk keutamaan puasa di bulan Sya'ban, ia mengutip sabda Nabi yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa sunnah di bulan ini. Karena sebagai pembuka bulan Ramadan, di dalam bulan Sya'ban ini perlu kita juga menyiapkan dengan memurnikan hati, memperkuat semangat spiritual kita, dan mempersiapkan secara keseluruhannya baik zahir maupun batin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, tentu bukanlah ibadah yang biasa nanti ketika kita insya Allah melaksanakannya di bulan Ramadan. Oleh karena ibadah di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh itu bukanlah ibadah yang terhitung biasa atau banyak keistimewaan di dalamnya, akhirnya kita menyiapkanlah untuk masuk ke dalam bulan tersebut. Tentu kita sudah tahu dan sudah melaksanakannya sejak kita kecil atau sebelum balik pun sudah di antara kita sudah ada yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian kita bertemu lagi insya Allah di bulan Ramadan tahun ini. Tentu kita berusaha lebih baik lagi dari ibadah Ramadan kita sebelumnya, karena dia atau ibadah ini bukanlah sesuatu yang memang menjadi rutinitas kita sebagai umat Islam dan akan lewat begitu saja, apalagi diakhiri nanti dengan hari raya Idul Fitri. Tentu bukan seperti itu hakikat ibadah di bulan Ramadan tadi, karena di bulan Rajab kita sudah diingatkan, selesai bulan Rajab sekarang masuk bulan Sya'ban, kembali kita diingatkan untuk selalu bersiap-siap memasuki bulan suci Ramadan. Masih menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga menyebutkan bahwa di bulan Sya'ban ini dianjurkan kita untuk memperbanyak zikir. Zikirnya la ilaha illallah, atau subhanallah, atau alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Ini kita dianjurkan untuk memperbanyak lapas-lapas zikir tadi, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Inilah yang salah satu amalan yang dianjurkan juga di bulan Sya'ban. Jamaah rahimakumullah, bulan Sya'ban juga erat kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu Imam Ghazali mengingatkan kita dalam bukunya Ihya Ulumuddin, menunjukkan pentingnya cinta dan pengabdian kita kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Karena Nabi Muhammad meyakini bulan Sya'ban merupakan kesempatan
kesempatan untuk mempererat hubungan romantis, ya, hubungan romantis kita, hubungan romantis Nabi Muhammad dengan Allah. Artinya itu adalah sifat yang kita diharapkan untuk meneladaninya, memperkuat hubungan romantis kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban ini, memperkuat hubungan romantisnya dengan Sang Khalik. Semoga kita juga diharapkan ya, di bulan Sya'ban ini kita memperkuat dan mempererat hablum minallah. Jamaah rahimakumullah, bahwa pentingnya bulan Sya'ban kita diingatkan tentang anjuran-anjuran dan amal-amalan. Tentunya ini juga terkait dengan bulan Ramadan. Artinya kalau di bulan Sya'ban saja kita sudah berusaha untuk meningkatkan, melatih diri kita untuk meningkatkan ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah di bulan Sya'ban ini, diharapkan di bulan Ramadan lebih besar lagi skalanya, lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah baik dilakukan sendiri maupun berjamaah di bulan Ramadan, karena sudah dilatih di bulan Sya'ban. Jadi bulan Ramadan perlu kita hadapi dengan melatih diri kita di bulan Sya'ban. Di samping itu juga disebutkan oleh Imam Ghazali bahwasanya di bulan Sya'ban, bulan dengan kemurnian jiwa dan kemurnian batin, karena bulan ini sebagai gerbang memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu kita perlu menyiapkan lebih mendalam lagi sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Jamaah rahimahullah, selain itu juga bulan ini dikaitkan, ada beberapa sumber yang dalam literatur Islam mengaitkan bahwa ini adalah bulan Sya'ban, ini adalah bulan Nabi. Ya, jadi kita juga memperbanyak sholawat di dalam bulan Sya'ban ini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat selalu bersalawat atas Nabi. Kata yusalluna itu di dalam bahasa Arab berarti atau memiliki makna terus menerus, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai simple present. Ya, yusalluna itu fi'il mudhari, artinya simple present yang bisa dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Artinya dari dulu dan sampai seterusnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Yusalluna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, lalu kita dianjurkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasnya. Yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Tentu banyak yang sudah kita banyak tahu tentang berkah dalam kita mengucapkan sholawat ini. Sholawat paling tidak di dalam sholat saja sudah kita ucapkan dalam sehari itu, di tahiyat pertama dan tahiyat kedua itu kita ucapkan. Artinya sholawat ini penting ya, karena dia menjadi salah satu banyak rukun dalam ibadah. Terutama salah satunya adalah sholat. Yang kalau kita tidak membaca sholawat atas Nabi, tidak sah atau berkurangnya pahala atau berkurangnya kesempurnaan sholat kita.
Begitu juga misalnya dalam khutbah Jumat misalnya, salah satu rukun khutbah itu adalah sholawat. Yang kalau khotib tidak menyampaikan atau tidak menyebut sholawat, tidak sah atau berkurang, tidak sempurna rukun khutbahnya. Maka secara keseluruhan ya, khutbahnya tidak ada sholawat, tidak dianggap sah. Jadi penting akhirnya kita di bulan Sya'ban ini juga untuk memperbanyak sholawat ya, kepada Nabi. Itu kita berharap semoga Nabi Muhammad kelak ya, memberikan, mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat beliau kepada kita hingga kita dijauhkan dari azab neraka. Jamaah rahimahullah, demikianlah kajian singkat dan rutin pada hari Senin. Semoga bermanfaat bagi saya juga jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Sya'ban ini, dan tentunya di bulan Ramadan kita lebih tingkatkan lagi. Oleh karena itu perlu persiapan dan kebiasaan, dan waktunya adalah bulan Sya'ban ini. Allahumma waffiqna wa taufiq, ada